Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah Masjid Baitul Muttaqin yang dirahmati oleh Allah, sehat sedanten? Alhamdulillah nggih. Tasik semangat? Semangat nggih. Ngantuk napa mboten? Wah, wonten sing ngantuk, wonten sing mboten. Biasane lek sing ngantuk niku ketara nggih, ketok lepas buka niku keluarkan nggih. Jadi biasanya kalau ngantuk itu khususnya waktu tarawih itu disebabkan ketika waktu berbuka. Karena kata Nabi, perut itu harusnya sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Jamaah Masjid Baitul Muttaqin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam kepinten niki. Nggih. Saking rajine sampai lali niki nggih. Nggih, malam yang ke-11 atau yang keberapa tergantung kita memulainya seperti itu. Nggih. Jadi alhamdulillah di malam yang kesekian ini kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat yang berupa kesadaran. Hari ini banyak orang yang sehat, hari ini banyak orang yang bisa melangkah, hari ini banyak orang yang berpunya, akan tetapi apa? Tidak memiliki nikmat yang berupa kesadaran, tidak memiliki nikmat yang berupa memaksakan diri kita untuk senantiasa dalam ketaatan dan dalam keadaan kebaikan. Maka bersyukurlah hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri. Sebagai bentuk rasa syukur itu adalah kita usahakan untuk bisa mengistiqomahkan atas segala kebaikan-kebaikan yang perlu kita lakukan. Jamaah Masjid Baitul Muttaqin, jamaah salat tarawih sekaligus salat isya yang dirahmati oleh Allah. Saya di sini tidak banyak menyampaikan ya. Saya di sini hanya teringat ya, karena masjid ini namanya Masjid Baitul Muttaqin. Baitul Muttaqin itu artinya rumah orang-orang yang bertakwa. Nah, nama masjid ini itu sama seperti halnya tujuan puasa itu diadakan. Jadi tujuan puasa diadakan itu adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, berkaitan dengan ini saya jadi teringat Rasulullah SAW pernah mengingatkan pada kita dalam hadisnya yang tidak begitu panjang namun syarat akan makna, di mana disebutkan raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Ada yang tahu artinya? Nanti dapat hadiah dari takmir. Nggih. Jadi sungguh merugi orang yang memasuki bulan suci Ramadan falam yughfar lahu, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Loh Mas, kok bisa? Padahal khotib-khotib itu sering menyampaikan kalau kita di bulan suci Ramadan ya, itu dosa-dosa kita diampuni. Juga kan disebutkan dalam hadis man shoma man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Juga disebutkan dalam hadis yang lain as-shalawatul khams wal jumu'ati ilal jumu'ati wa ramadhan mukaffaratu bainahunna illa jtuniba al-kabair. Yang intinya tiga hadis itu mengatakan dosa-dosa kita yang telah lalu itu diampuni. Lah kok ada hadis Nabi yang mengatakan sungguh merugi orang yang memasuki bulan suci Ramadan akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Kenapa Mas? Setidaknya ada tiga hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah
karena kesalahan niat atau ada salah dalam niat. Ya. Dasarnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan tiap kebaikan, tiap amal ibadah, tiap aktivitas yang baik itu termasuk di dalamnya puasa kita ini, itu diterima sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka ketika kita menginginkan dosa-dosa kita diampuni, maka yang pertama mari kita tata niat kita kembali, tata ulang niat kita kembali. Kita puasa ini untuk apa dan untuk siapa, seperti itu. Yang kedua adalah kenapa dosa-dosa tidak diampuni. Yang kedua, kalau kita melihat hadis yang tadi, man soma dan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Itu artinya siapa ia yang soma puasa, man qoma siapa yang tarawih, ramadhana di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban karena iman, karena dasar iman, wa ihtisaban dan mengharap apa? Mengharap ampunan, mengharap ridha, mengharap rahmat. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka baginya dosa-dosanya diampuni. Artinya mafhum mukhalafahnya kalau kita logikakan, maka siapa yang puasanya, yang terawihnya maupun ibadah yang lain bukan karena dasar iman, bukan karena mengharap hanya harapan pada Allah, maka dosa-dosanya tidak diampuni. Jadi yang kedua yang menyebabkan dosa-dosa kita tidak diampuni adalah dalam setiap aktivitas kita tanpa didasari iman dan tanpa mengharap atau motivasi kita bukan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga karena kita salah niat, karena kita tidak berdasar iman atau motivasi kita bukan hanya karena Allah, seringkali kita melalaikan, seringkali kita menyepelekan, atau bahkan seringkali kita melanggar larangan-larangan Allah. Jadi tiga inilah mengapa kita atau siapapun itu yang mengaku umat Nabi Muhammad, dosa-dosanya tidak diampuni sekalipun sudah masuk di bulan suci Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Maka kembali lagi ketika kita menginginkan janji Allah dan janji Nabi bahwasanya dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini diampuni, maka yang pertama mari kita tata niat, yang kedua dalam setiap aktivitas kita sertakan keimanan dan harapan hanya pada Allah, dan yang ketiga mari kita manfaatkan dan optimalkan sebaik mungkin bulan puasa bulan Ramadan ini, yang barangkali Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, orang yang cerdas bukan orang yang pintar, bukan orang yang banyak hafalan, bukan orang yang banyak teori ini itu dan lain sebagainya, bukan orang yang gelarnya berderet, akan tetapi orang yang cerdas adalah ia yang senantiasa mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan ini adalah momentum untuk apa? Untuk kita mempersiapkan bekal berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya inna dunya lam tukhlaq liyundara ilaiha bal liyundara biha ilal akhirah. Sesungguhnya dunia ini dicipta bukan hanya untuk dinikmati semata, akan tetapi dunia ini dicipta adalah sebagai contoh, sebagai sampel untuk apa? Untuk melihat bagaimana sejatinya kehidupan akhirat atau kehidupan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.